Shalom. Puji Tuhan. Hati kita tetap beribadat kepada Tuhan, sekalipun melalui macam-macam bencana gelombang, tapi kita hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal hidup jujur. Ya. Hidup jujur, pertama-tama saudara sekalian kita mesti mengerti bahwa di atas muka bumi ini tidak ada kejujuran sejati. Itu hanya ada apabila kita manusia itu benar-benar beribadat kepada Tuhan ya, dengan takut dan gemetar padanya. Itu baru bisa. Tidak menyala ini. Jadi saudara sekalian kita bisa membaca dalam Mazmur 96 ayat yang ke-9. Di sana dinyatakan bahwa hanya di dalam orang yang beribadat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dalam segala kekudusan, dia bisa hidup jujur. Tidak ada saudara sekalian orang manusia hidup jujur kalau dia tidak takut akan Allah. Jadi dalam hal ini saudara sekalian, saya berbicara bukan soal biasa, tapi saya berbicara tentang divine love, divine honesty. Satu kejujuran ilahi yang dikerjakan Allah di dalam kita. Bukan human honesty. Kalau cuma kejujuran manusia, itu semua kejujuran yang palsu, saudara sekalian. Yang hanya bisa membawa keuntungan pada diri sendiri. Dia takut sama manusia yang memberikan hukuman di atas muka bumi. Tapi dia tidak takut akan Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti. Seyogianya dia harus takut kepada Allah lebih daripada semuanya. Ya, terus. Jadi kejujuran sejati itu hanya ada apabila manusia beribadat kepada Tuhan dalam kekudusan dan takut dan gemetar kepadanya. Sekarang kita lihat di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala hikmat. Dulu manusia itu cuma ada sekolah menengah atas saja, saudara sekalian, sampai SMA. Lalu kemudian ternyata pengetahuan berkembang terus dan manusia harus membuat semacam sekolah yang lebih tinggi. Lalu akan diberi nama apa sekolah yang lebih tinggi itu? Mereka berpikir-pikir lalu diberi nama university. Pernahkah saudara memikirkan apa arti university? United, union itu artinya satu, kesatuan. First itu ayat. University, sekolah itu disebut berlandaskan satu ayat. Ayatnya apa? Yaitu ayat dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya. Ayatnya tonjolkan. Ayat 1, pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam terjemah lama, permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghinakan hikmat dan didikan. Pengetahuan berbeda dengan hikmat. Pengetahuan bisa digali di atas muka bumi. Tapi pengetahuan yang lebih tinggi itu disebut hikmat. Ya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berdasarkan ayat ini,
University. Ya, artinya berlandaskan satu ayat ini. Dalam pasal 2 ayat yang ke-7 kita membaca ayat yang berbunyi demikian. Pasal 2. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Kalau manusia pinter keblinger, licik, licin, lihai, likiat. Di Indonesia korupsinya luar biasa. Orang yang sama bisa korupsi belasan triliun. Tapi orang yang sama yang korupsi belasan triliun itu, orang yang sama korupsi lagi 27 triliun. Triliun bukan juta. Luar biasa itu, saudara. Jadi tidak ada hal yang jujur kalau kita tidak mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Waduh, luar biasa. Jadi kita tahu sesuai dengan Amsal 11 ayat 19, kalau kita berpegang kepada kebenaran yang sejati, next, berpegang pada kebenaran yang sejati itu, Amsal 11 ayat 19, maka di situ kita akan menuju kehidupan surga. Dan siapa yang mengejar kejahatan itu menuju kematian, neraka. Jadi kita hidup itu sementara di atas muka bumi. Tapi sudah itu apa yang terjadi? Surga atau neraka. Nah, kita melihat sudah sekalian, penyebab kegagalan manusia untuk memperoleh kehidupan adalah ketidakjujuran manusia kepada Allah dan kepada manusia. Tidak mungkin manusia jujur kepada sesama kalau dia belum mengerti kejujuran kepada Allah. Pada zaman dulu, saudara sekalian, dalam Amsal pasal 12 ayat 28 disebutkan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Orang cuma hidup di atas muka bumi. Tapi saya dari muda dijamah Tuhan, umur 17 tahun, bahwa saya harus mempersiapkan hidup itu jauh yang lebih penting di sana. Itu yang disebut, saudara sekalian, karakter ilahi, pikiran dan perasaan Kristus menjelma dalam hidup kita. Kalau itu sudah menjelma, Tuhan berjanji, anak cucumu perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Waduh, itu yang kita mesti pikirkan. Kalau demikian, sudah sekalian, maka kita tahu penyebab kegagalan itu adalah ketidakjujuran kepada Allah dan kepada manusia, sudah sekalian. Nah, oleh karena itu, sudah sekalian, mari kita perhatikan ini bencana yang besar dalam hidup manusia itu demikian. Penguji daripada kejujuran kepada Allah dan manusia itu disebut zaman dulu dengan 3 tak. Tak. Bahkan saya katakan 4 tak. Tak yang pertama itu, sudah sekalian, adalah harta. Tak yang kedua, wanita. Tak yang ketiga, tahta.
Tak yang keempat, buta. Wah, ini bahasa zaman kuno, saudara sekalian. Tapi kita mesti mengerti apa maknanya. Kalau orang zaman kuno itu banyak sekali hikmatnya. Tak yang pertama itu harta, itu yang dimaksudkan ya keserakahan harta dan kekayaan dunia. Hidup itu semata-mata hanya demi uang, benda. Rasanya ingin membangun surga di atas muka bumi ini, saudara sekalian. Padahal umur manusia itu sangat singkat. Hidup ini, saudara sekalian, cuma dua. Allah di atas atau Mamon di atas. Kristen, Allah di atas atau Mamon di atas. Kalau Allah di atas ini hidup berkat. Tapi kalau Mamon di atas hidup laknat. Enggak ada jalan tengahnya. Hanya itu saja pilihannya. Mamon atau Allah. Karena itu aneh sekali kalau manusia itu peras pikiran, tenaga, kesehatannya demi uang, demi mamon. Ya. Dikumpulin tanah, rumah, harta yang banyak, saudara sekalian, lalu hidupnya berpoya-poya. Orang yang hidupnya berpoya-poya tidak bisa panjang umur. Sudah tahu rahasianya panjang umur. Kenal perempuan cuma satu, nggak boleh lebih. Kalau lebih, pendek umur. Buru-buru bertobat supaya kita sempat mempersiapkan diri menantikan kerajaan Allah, saudara sekalian. Banyak manusia itu, saudara sekalian, cuma membangun mahligai surga di atas muka bumi. Padahal saya tidak bercita-cita begitu. Diberi juga Tuhan ketenangan hidup, kecukupan. Ya, sudah tahu kebahagiaan itu bukan karena harta benda. Kebahagiaan itu lihat anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut takut akan Allah. Hari ini saya punya 2 buyut yang sungguh-sungguh mendatangkan hati yang sukacita. Kongcok sama makcok berbahagia. Karena saudara sekalian, ini mempunyai harta yang besar, bukan seperti yang dunia ini pilih. Hidup manusia itu dikatakan sebentar akan lenyap seperti asap, ada hadir sebentar lalu lenyap. Manusia itu seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Sinar matahari datang, rumput layu, bunganya pun gugur. Luar biasa. Saya punya teman di Sukabumi, orang paling kaya di Sukabumi. Punya hotel-hotel di luar negeri, di Australia saya pernah tahu apartemennya segala macam. Wah, luar biasa, bersama anak, cucu, semua piknik ke Bali. Pulang dari Bali sudah sekarang kena COVID semua. Dalam waktu singkat, orang paling kaya di Sukabumi itu meninggal dunia. Istrinya juga. Anak cucunya ada juga yang kena. Mudah-mudahan sembuh, sehat. Saya pikir, aduh Tuhan, saya tertunduk dan berlinang air mata. Sebab dulu saya perkhotbah di Full Gospel Businessman Fellowship. Dan banyak berhubungan dengan bapak ibu itu, sudah sekalian. Sebentar lenyap. Itu sebabnya sudah sekalian kita tidak boleh lupa. Lalu manusia hidup yang tidak jujur, kejar harta, kerja, kekayaan itu. Amsal 11 ayat 1, dia menggunakan apa? Ya, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Orang yang serong akan menggunakan neraca timbangan yang tak benar.
Kita banyak tidak mengerti. Kalau kita pergi ke pom bensin, kita isi bensin semuanya baik. Tapi itu banyak sekali neraca yang curang di sana. Kalau kita pergi beli-beli ini dan itu, neraca yang curang itu luar biasa. Saya pesan itu ubi kayu dari kampung yang empuk, yang bagus. Tiap datang dia kirim 2 kilo. Sampai di rumah ditimbang cuma 1,7. Saya pikir ubi kayu juga disertai dengan kulitnya, tanahnya ditimbang, masih juga dengan neraca yang curang, saudara sekalian. Itulah manusia. Tetapi yang dimaksudkan neraca di sini itu lebih dalam, pertimbangan hati kita. Jangan curang, harus jujur. Karena orang yang tidak jujur, anak cucunya tidak akan mendapat berkat Allah. Ingat bahwa kita hidup bukan kita sendiri. Tapi setiap orang Kristen harus berpikir anaknya, cucunya, buyutnya, keturunan ilahi. Tuhan berkata demikian. Kalau kita demikian, maka timbangan itu bukan timbangan dacin, tapi timbangan kalbu, ketimbangan batin kita tidak boleh serong. Sebab dalam Matius 6 ayat 19 dan 20, Tuhan berikan nasihat kepada kita. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ingat, pencuri nggak datang, kita yang mati. Malaikat diam loong datang menjemput kita. Orang berusaha itu heran, banting peluang, peras keringat. Kalau itu datang semua, kesehatannya runtuh, nggak bisa panjang umur. Tapi kalau kita hidup sederhana, kita panjang umur. Saya merasa heran. Sebelum COVID, saya keliling kemana saja. Bahkan pernah menjejak 50 negara di dunia. Tapi sudah sekarang badan saya tidak sehat. Ketika saya berkhotbah, 1 hari bisa 4 kali, 5 kali pun pernah. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, rasanya badan ini remuk bukan main. Tapi setelah zaman COVID, saya sehat. Makan teratur, tidur teratur, segalanya teratur. Saya pikir, waduh, saya baru mengerti bahwa keseimbangan hidup itu perlu sekali. Bukan banting tulang, peras keringat. Tapi hidup yang bertanggung jawab kepada Allah. Hidup yang jujur kepada Allah. Hidup yang jujur kepada segala manusia. Itu timbangan yang baik. Sebab itu dikatakan firman Tuhan, kumpulkanlah harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya berbicara dengan cucu saya. Salah satu cucu saya wanita, umur 19 menjelang 20 tahun, dia studi di London. Hati ini sedih bukan main. Masa anak perempuan satu masih muda sendirian loh di London. Covid-nya paling tinggi di Eropa itu. Begini hati saya, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur. Saya teleponan, saya berikan ilmu roh yang dalam. 1 jam lebih saya teleponan. Saya terharu. Terharunya apa? Dia mempunyai ketabahan yang luar biasa. Ketenangan yang luar biasa. Ada Tuhan yang memberi saya kekuatan hidup. Dia bersyukur saya mengenal Tuhan sejak kecil. Sekarang saya tidak khawatir apa-apa. Saya pikir itu bukan dari manusia.
itu datang dari Roh Kudus, dari firman Allah. Sehingga dia merasa tenang. Ketika omanya menelpon, dia terseduh-seduh lihat omanya di dalam HP itu, saudara sekalian. Ya, karena memang kita berpisah, tapi Tuhan itu keteguhan kita. Kita mengumpulkan bukan nomor satu harta duniawi, bukan. Tapi kita nomor satu mengumpulkan harta surgawi, hikmat, kejujuran, kebenaran, dan setiap perkara yang baik itu yang harus kita kumpulkan. Itu sebabnya kita baca Mazmur pasal 24 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan demikian. Orang yang bersih tangannya, perbuatan, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, bicaranya yang benar. Next. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau bicara soal berkat itu, sudah sekarang banyak orang cuma pikir uang. Padahal berkat itu kesehatan. Berkat itu damai sejahtera. Berkat itu ketenangan hidup. Berkat itu sudah kan panjang umur. Berkat itu berkat, bukan benda. Itu luar biasa harganya. Kalau kita sakit sedikit saja, waduh, kita gelisah. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa yang bersih hatinya, jujur, bersih tangannya, perbuatannya. Wah, ini luar biasa. Yang kedua disebutnya itu ujian hidup manusia itu wanita. Itu pandangan orang kuno. Sebab dulu itu sudah sekalian laki-laki yang nakal hidupnya. Sehingga banyak wanita yang meringkuk di rumah sebagai istri. Tapi dia jalan-jalan di luar. Tapi zaman sekarang lain lagi. Sebab di dalam Yesaya 4 ayat 1 bahkan ayat 7, perempuan memegang laki-laki. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan tanggung makananmu, pakaianmu, hanya biarlah namamu dilekatkan pada nama kami. Jadi zaman sekarang beda sama zaman dulu. Dulu mah laki-laki mengejar perempuan. Tapi Alkitab jauh-jauh hari sudah katakan perempuan sekarang memegang laki-laki. Bahkan bukan itu saja. Dalam Yeremia 31 dikatakan perempuan itu merangkul laki-laki. Betapa lama lagi engkau mundur maju. Hai anak perempuan yang tidak taat. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Jadi apa yang dulu orang kuno bilang wanita, itu bukan soal wanita dalam wujud sebenarnya. Itu adalah pemuasan hawa nafsu kedagingan. Anda jujur? Inilah bentuk ketidakjujuran manusia kepada Allah dan kepada manusia, kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak. Ini sudah sekalian disebut pemuasan hawa nafsu. Apalagi zaman kini, zaman LGBT. Ini zaman yang luar biasa. L itu lesbian, J itu gay, ya, B itu bisex, kaditu kadia, ya. Lalu T itu transgender, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ini yang disebut Sodom dan Gomora. Tapi Sodom dan Gomora itu satu tempat yang kecil, yang sekarang kita lihat di Laut Mati.
dalam Kejadian 13 kalau saya tidak salah, Tuhan ngebom Sodom dan Gomora. Sampai detik ini sudah sekalian, saya sudah 7-8 kali ke Laut Mati itu daerah paling rendah di bumi. Kadar garamnya belerang itu paling tinggi di dunia. Laut Mati itu hasil bombardir dari surga karena kelakuan Sodom dan Gomora. Tapi dulu Sodom Gomora itu kecil saja. Tapi kini sifat Sodom Gomora itu telah mendunia. Sekarang juga ada sudah perdagangan anak-anak remaja yang belum 17 tahun. Yang masih ingusan, ada perdagangannya sudah sekalian. Inilah sudah sekalian hal yang paling tidak benar di hadapan Allah. Kita lihat Presiden Amerika yang baru sudah sekalian, itu adalah pendukung dan Biden itu pendukung dari LGBT sudah sekalian. Dia resmikan nanti pada hari tertentu, kalau saya tidak salah bulan Juni, seluruh dunia harus mengibarkan, kedutaan Amerika di seluruh dunia harus mengibarkan bendera-bendera LGBT sudah sekalian. Hal semacam ini sudah kan, pemuasan hawa nafsu kedagingan adalah ketidakjujuran kepada Allah dan manusia. Roma pasal 13 ayat 13, Tuhan dengan jelas berkata, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan dengan kemabukan, dalam percabulan, dalam hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayo kita hidup siang. Siapa di antara kita yang ada anaknya, laki-laki perempuan hidup malam? Bertobatlah. Orang tua harus bertindak. Pukul 10 malam adalah waktunya orang-orang baik berada di tempat tidur. Lebih dari itu tidak baik. Kecuali sekali-sekali terlambat karena macet. Saudara-saudari yang kasih, inilah yang pertama saudara sekalian, harta. Yang kedua, wanita, simbol pemuasan hawa nafsu. Yang ketiga, tahta, kesombongan manusia. Kau akan jadi seperti Allah. Kalau dia merampok hak Allah, dia adalah orang yang tidak jujur. Biarlah Allah kita tempatkan di tempat yang nomor 1. Amsal pasal 11 ayat 2 dikatakan, keangkuhan, jika keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya ingat khotbah yang pertama dari Yesus adalah sabda bahagia. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, sabda bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Saya cuma berdoa supaya anak cucu saya rendah hati dan takut akan Allah. Rendah hati itu nomor 1 kepada Tuhan. Nomor 2 kepada sesama manusia, sudah sekalian. Jangan kita mencari harga diri, sudah sekalian. Jangan kita ditipu oleh ular tua. Kau akan jadi seperti Allah. Itu ketidakjujuran yang paling ditentang oleh Tuhan. Ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum, yang akan dapat menelan orang yang dapat ditelannya, sudah sekalian. Jadi iblis itu punya mode tentang harga diri kita. Harga diri kita itu ditekan ke bawah sehingga kita mengalami inferiority complex. Bahasa Belandanya minderwaardigheids complex. Perasaan yang rendah diri sehingga tidak maju.
Banyak orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya diri sendiri, nasibnya buruk, itu diinjak iblis sampai habis itu. Ditekan ke bawah, saudara sekalian. Tapi kemudian iblis itu menekan kita dalam soal harga diri itu superiority complex. Kalau nggak bisa diinjak, dilempar ke atas. Kita lihat dalam hidup keluarga, rumah tangga yang ada sehari-hari. Berapa banyak orang yang minder, tidak percaya diri, hidupnya sial, saudara sekalian. Tapi kita mesti belajar daripada Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 4 itu, saudara sekalian, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, saudara sekalian. Percobaan yang pertama, dalam ayat 3 dan 4 Matius 4 itu dikatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Dia tahu manusia itu nomor satu tukang makan. Macam apapun sulitnya zaman, makan itu nomor satu. Zaman COVID, zaman apa saja, makan itu nomor satu. Bahkan orang kalau pikirannya gila atau tidak waras, makannya 2-3 kali orang waras. Itu sebabnya kalau ada keluarga kita yang tidak waras, coba lihat makannya. Orang lain 1 piring, dia 4 piring, saudara sekalian. Ya, jadi saudara sekalian, jadikan batu menjadi roti. Itu iblis punya tipu muslihat yang pertama, nekan ke bawah, bikin kita inferiority complex, bikin kita minder water hates complex, saudara sekalian. Di situ ya, tapi Tuhan Yesus menjawab dalam ayat 3 dan 4, ada tertulis hidup manusia bukan hanya dari roti, bukan dari nasi goreng saja, tapi hidup manusia dari mulut Allah, firman Allah. Nah, itu menentukan. Saya dulu berusaha betul untuk jadi orang pinter, supaya bisa keliling dunia. Tapi Tuhan panggil saya dengan penyakit keras, sehingga saya jadi hamba Tuhan. Liver, sekali lagi liver cirrhosis, mati kata dokter. Usia 29 tahun. Dan saya berserah kepada Tuhan. Istri saya tidak setuju saya jadi pendeta. Tapi ketika dokter Simon berkata, sekali lagi liver cirrhosis, mati. Dengar mati dia menangis. Ya udahlah, daripada mati lebih baik kita menyerah kepada Tuhan. Nyatanya saya berserah, saudara sekalian. Itu sakit liver memang 40 tahun mengendap dalam hidup saya. Tapi pada satu ketika bersih. A, liver. B, C, hepatitis. No more, mujizat terjadi. Itu sebabnya saya tidak mati-mati. Oleh karena percaya Tuhan. Sudah tahu, saya pindah itu dari Surabaya, bekerja bidang accounting. Saya pindah dengan pikiran bahwa saya tidak panjang umur. Tapi kalau saya tidak panjang umur, saya harus bangun gereja. Di mana-mana saya harus bangun gereja. Bangun gereja itu aneh. Ya, di Nias saja saya punya 4-5 gereja. Besar-besar lagi. Ada yang muatnya itu 600-700 orang sekali kebaktian. Ruangannya besar. Ya, paling kecil gereja itu ukurannya 13 kali 26 meter. Itu yang paling kecil yang saya bangun di Nias itu. Pikiran bakal mati. Tapi kalau saya mesti mati ya udahlah. Saya akan bawa kepada Tuhan. Ternyata habis bangun gereja tidak akan mati. Jadi saya punya rumus yang pasti. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita tidak akan mati. Sebab kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, lalu kita mati, yang rugi bukan kita, Tuhan yang rugi. Jadi kalau Tuhan lihat Anda sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan bilang, gua kasih panjang umur. Gua kasih panjang umur. Gua rugi dong kalau dia mati buru-buru. Benyamin, wah, gua kasih panjang umur kata Tuhan.
Siapa bilang itu? Sungguh saya punya keyakinan demikian. Tapi kalau saya sudah tidak berguna lagi, saya percaya saya lekas diangkat oleh Tuhan. Saudara. Jadi kita hidup ini mesti sadar. Mau diinjak iblis sampai ke bawah habis. Kalau tidak, kalau kita menang, sebab berlandaskan firman Tuhan, dia mulai angkat kita ke atas. Ya. Yang kedua, dia bilang, naiklah ke atas bumbung bait Allah. Lalu kemudian jatuhkanlah dirimu. Pasti ada malaikat yang menjagamu sehingga kakimu tidak terantuk. Coba ke bawah nggak bisa ke atas. Makanya manusia itu jatuh kalau bukan minder ya super. Kalau bukan rendah diri ya sombong. Hanya itu senjata iblis menghancurkan kita. Tapi saudara, Tuhan Yesus menjawab ayat 5 sampai 7. Dikatakan, ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Artinya kita harus menggunakan firman Allah. Kalau kita berdiri teguh atas firman Allah, iblis tidak akan bisa menang. Ini senjata kita. Lalu yang terakhir, ini yang banyak manusia gugur. Ya, di bawah gunung tinggi, saudara sekalian. Dia perlihatkan dunia. Dia perlihatkan kemegahan dunia. Ini menyangkut keinginan mata. Ya. Semua ini akan kuberikan kepadamu asal kamu sujud menyembah kepadaku. Ayo, dunia ini bagus sekali. Ini mata ini tidak pernah puas. Ini ketidakjujuran manusia kepada Allah. Apa yang kau cari di atas muka bumi? Menyenangkan dirimu atau menyenangkan Tuhan Allahmu? Saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus menjawab begini. Ya, ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada tertulis. Tuhanlah yang harus disembah. Enyahlah engkau iblis. Maka setan pun menjauh. Sebab setan gagal. Saya hidup lama. Di atas muka bumi ini. Saya memasuki usia 82 tahun. Istri saya 77 tahun. Saudara. Kita sudah menikah 3 tahun lagi kita akan merayakan diamond wedding. Kawin berlian. Saudara. Apa saudara kira saya malaikat? Kelihat perempuan juga. Lihat yang cantik, ini mata gatel. Sama aja. Sampai tua masih tetap begitu. Cuman kita itu punya Allah luar biasa. Di hati kita, di pikiran kita. Kalau sudah mata itu mulai gatel, dalam nama Yesus, lindungi hamba-Mu Tuhan. Dilindungi Tuhan. Dilindungi Tuhan. Sampai detik ini. Jadi jangan pura-pura ya. Saya umur 82 tahun ini, kalau lihat perempuan cantik juga noleh. Tapi kalau sudah menoleh gitu, dalam nama Yesus. Begitu dong. Kekuatan Yesus. Orang-orang yang pura-pura suci itu orang tidak jujur. Jujurlah kepada Allah. Kita ini manusia berdaging, lemah. Tapi kalau kita mohon kekuatan dari Tuhan, luar biasa. Itu sebabnya dalam Amsal 21 ayat yang keempat disebut di situ ya. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kenapa? Sebab kesombong itu ingin menyingkirkan semua orang. Kalau ada malaikat pun malaikat disingkirkan. Kalau malaikat sudah habis, maka yang disingkirkan Allah Tuhan terakhir. Itulah kemauan setan. Itu sebabnya mata yang congkak dan hati sombong itu adalah dosa. Sebab serong, tidak jujur kepada Allah. Dan 1 Petrus 5 ayat 5.
Allah menentang orang yang congkak. Hai orang-orang muda, tunduklah. Ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya cuma minta satu, Rubin, seumur hidupmu takut akan Allah, rendah hati. Cuma itu saja. Ini kunci. Anak cucu takut akan Allah, rendah hati di hadapan Allah dan manusia. Ya, nomor satu adalah harta, keserakahan, kekayaan dunia. Ini penyimpangan pertama. Nomor dua, wanita atau pemuasan hawa nafsu kedagingan. Nomor tiga, kesombongan, tahta, haus kemuliaan. Haus kemuliaan. Siapakah kita yang benar haus agar jadikan hidup kita memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Tapi kalau saudara haus memuliakan Allah, saya berani bertaruh demi Allah Tuhan bahwa Anda sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Anak cucumu perkasa. Siapa bilang tidak boleh bersumpah? Bersumpah itu yang gak boleh demi apapun juga. Tapi kalau bersumpah setia kepada Tuhan, itu namanya nasar. Nasar itu kepada Tuhan boleh. Ayo, kita bersumpah setia kepada Tuhan. Ya. Nah, tak yang terakhir ini sudah sekalian. Tak yang terakhir ini saya katakan, bila manusia mengejar 3 tak yang pertama, yaitu keserakahan harta, kekayaan duniawi, kejar terus. Yang kedua, pemuasan hawa nafsu kedagingan. Kalau hartanya sudah dapat, gunakan terus untuk memuaskan keinginan kedagingan kita. Terus yang ketiga, haus kedudukan, kemuliaan. Waduh, ini menyebabkan mata rohani kita buta. Dalam Yesaya 6 ayat 10 dikatakan oleh firman Tuhan tentang buta rohani. Buatlah hati bangsa itu keras. Buatlah telinganya berat untuk mendengar. Buatlah matanya buta, melekat, tertutup, supaya mereka melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi saudara sekalian, ini 3 perkara ini menyebabkan orang buta, kecuali mereka jadi sembuh. Saudara-saudara, di sini saya melihat penyakit yang terbesar adalah buta perkara-perkara rohani, saudara sekalian. Orang buta perkara rohani itu bagaimana kita bisa tahu? Ya 3 pertama itu tadi. Serakah dunia, serakah hawa nafsu, ya serakah kedudukan, kemuliaan, pangkat, hormat, maka orang demikian akan terlihat. Dari mana kita melihat orang itu sudah buta rohaninya? Itu dari mulutnya, ngomongnya ini. Dari mulutnya ini terlihat, sudah sekarang terdengar bahwa manusia itu membual. Hidupnya itu tidak terkendali dari mulutnya ini. Ya, kenapa demikian? Coba kita baca pertama Yakub pasal 3 ayat yang ke-8. Balik. Yakub 3 lebih dulu ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ini lidah tidak bisa diatur. Ia adalah suatu yang buas. Halo? Mulut itu buas. Yang tidak terkuasai. Penuh dengan racun yang mematikan.
Perang Dunia Pertama itu dari omongan. Perang Dunia Kedua dari omongan. Waduh, di mana saja kalau perang itu dari omongan. Kalau omongnya sudah tinggi, keras, menyerang yang lain, jadilah perang. Ini mulut tidak terkendali. Ini mulut racun yang mematikan. Waduh, luar biasa. Lidah ini. Ayat 3, ayat pasal 3, ayat 6 dari Yakub tadi berkata, lidah pun adalah api. Lidah ini api ya. Api itu kalau membakar hutan, api itu kecil. Seluruh hutan terbakar. Saudara pernah mikir nggak? Amerika itu kalau bencana besar itu, kalau kebakaran hutan. Api kecil, rokok, kebakaran hutan. Australia yang tidak terkendali itu kebakaran hutan. Itu api yang kecil, ia merupakan suatu dunia kejahatan, lidah. Mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh kehidupan kita. Seluruh tubuh kita dinodai oleh apa? Lidah ini. Dan menyalakan roda kehidupan. Kehidupan Anda dinyalakan, didorong oleh lidah. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wah, ini lidah luar biasa buasnya. Bahayanya, racunnya. Makanya kita jangan gila yang 3 tadi ya. Jangan gila keserakahan harta, jangan gila pemuasan hawa nafsu, kedagingan, jangan 3 haus kedudukan, kekuasaan. Karena kalau sudah situ, sudah akan sampai kepada kebutaan. Mata melihat tapi tidak bisa memandang. Pikiran berjalan tapi buntu, mati. Telinga mendengar tapi juga ditulikan. Tidak lagi berfungsi. Ini buta perkara, tuli perkara rohani, saudara sekalian. Inilah kebinasaan hidup. Ingat, manusia itu, saudara sekalian, dalam Yehezkiel pasal 90, dalam kitab Yehezkiel, 90 kali Tuhan itu menegur manusia itu. Hei kamu anak manusia. 90 kali, hei kamu anak manusia. Dalam bahasa Ibrani disebut Ben ha-Adama. Ben ha-Adama. Sudah tahu Ben? Ben itu bahasa Ibrani itu bin. Kalau Anwar bin Ahmad artinya Anwar itu anaknya si Ahmad. Ben Garion anaknya si Garion. Jadi kalau Ben ha-Adama itu artinya anaknya Adam. Apa arti Adam? Berasal dari tanah. Jadi Tuhan itu 90 kali dalam kitab Yesaya. Ben ha-Adama. Ben ha-Adama. Kamu anak tanah. Kamu berasal dari debu tanah. Kamu akan mati. Seperti uap kelihatan sebentar, seperti debu lalu mati. Itu sudah sekarang kita mesti ingat apa yang disebut dalam Yakub pasal 4 ayat yang ke-14. Ini loh yang kita mesti ingat. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidupmu, hidupku dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan kendalikan panjang-panjang, kalau tidak pendek seperti uap.
sebentar akan lenyap, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kita mesti sadar. Zaman dulu saudara sekalian, ada orang di Perancis hebat sekali. Namanya Napoleon Bonaparte. Menguasai dunia Eropa secara luar biasa. Tapi akhirnya dia kalah juga. Dibuang ke Pulau Elba, mati juga. Mana sekarang Napoleon? Ada Napoleon Bonaparte di Indonesia lagi ditangkap. Korupsi dia pakai namanya Napoleon Bonaparte. Wah, saudara-saudara, mana itu yang namanya Hitler yang membuat dunia bergoncang pada Perang Dunia Kedua? Dia mati bersama pacarnya Eva Gardner. Rupanya mati bunuh diri, saudara sekalian. Hilanglah dia, saudara sekalian. Mana orang yang bernama Mao Zedong? Di Tiongkok dikiranya Mao Zedong itu dewa. Tapi pada waktu Mao Zedong meninggal, saya catat betul sambutan daripada pemerintah Tiongkok. Dia berkata, Mao Zedong manusia juga. Dan dia mati juga. Mana itu semua yang hebat? Apa yang kita kejar? Kita tidak jujur kepada Allah. Kita tidak jujur kepada manusia. Soekarno mana itu? Hebat sekali. Saudara belum tahu Soekarno. Saya tahu persis. Dia menjadi pemimpin dunia ketiga. Dunia barat, dunia timur, dia menjadi the new emerging forces. Dunia ketiga. Ya, luar biasa Soekarno itu. Tadi saya baru lihat istrinya Dewi, orang Jepang itu. Umurnya sudah 81. Sedikit umurnya sama seperti saya. Saya pikir Dewi juga udah tua ya. Mana sebentar akan lenyap. Semua lenyap. Karena itu sudah sekalian. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Ini untuk saudara. Ini untuk saya sebagai ayat terakhir. Karena itu sadarilah. Sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Ayo, selagi ada kesempatan sadar. Bertobat supaya dosa kita dihapuskan dan kita boleh memperoleh hidup yang kekal dengan kejujuran kepada Allah dan kejujuran kepada manusia. Puji Tuhan,